Ketika HP sekarang udah ribet mau dikasih spek yang bagus di harganya, tiba-tiba Itel S23 Plus hadir telat dengan desain yang bisa banget bikin ibu-ibu komplek iri. Karena tetangganya baru aja ganti HP yang bagus banget. Padahal harganya nggak masuk di akal cuy. Kayak serius, orang kayak nggak ngikutin soal handphone pasti bakalan nebak ini harganya tuh nggak bakalan murah. Ya emang gitu, desain curve ala layar AMOLED tipis ala kamera iPhone gini gitu ya. Ya nggak mungkin bisa range harga jual handphone ini bakalan super murah. Yaitu cuma di harga 1.899.000 doang. Kok Itel bisa gitu? Ya jawabannya nggak usah terlalu tinggi ekspektasi kalian. HP ini menarik dari sisi fisiknya aja. Iya, dari segi fisiknya aja. Kalau dalemannya ya harus ingat kalian beli HP ini di harga berapa. Gak bakalan kerasa kayak iPhone karena punya kamera style yang sama atau kayak Samsung S23 karena namanya sama. Jauh. Ini namanya Itel dan simpelnya HP ini adalah Itel S23 yang di make up menjadi lebih cantik lagi. Jujur aja dari segi tampang handphone ini menarik banget. Bener-bener too good to be true buat di harganya yang sampai sekarang belum gue temuin handphone yang punya desain curve untuk di harga seperti ini. Dan curve-nya ini depan belakang cuy. Jadi dari segi genggaman itu udah enak, dari segi ketebalan juga udah oke di 7,9 mm sama bobotnya cuma di 179 gram doang. Ringan banget cuy. Back covernya emang masih plastik tapi ini rapi finishnya. Heran juga gue bisa ini kok bisa seperti ini. Gak fingerprint magnet juga ya. Gak pakai case sebenarnya ini udah aman banget ya. Dan kalaupun di bam kameranya ya sebenarnya ya udahlah ya mirip iPhone gitu, nggak usah banyak komen. Nah buat detail handphone ini juga punya warna biru glittery gitu dengan tulisan super yang gue kurang tahu itu maksudnya apa, dan juga kameranya ada tulisan ultra matrix gitu. Ya sama gue nggak paham maksudnya apa. Tapi yang pasti handphone ini didesain oleh Itel sendiri ya. Ya udah kalau soal desain ini handphone yang bagus lah, nggak banyak komen gitu, apalagi di harganya. Sekarang kita bahas bagian layarnya dan mungkin yang jadi spek primadona pada handphone ini selain dari ya bentukan handphonenya. Yang mana ini punya layar di ukuran 6,78 inci dengan panel AMOLED cuy. Dengan resolusinya udah upgrade di Full HD Plus, nggak HD Plus lagi, dengan screen to body ratio-nya hingga 93% cuy, atas bawah tipis gitu ya. Dan untuk akurasi warnanya juga udah tinggi di 99% DCI-P3 Gamut, dan ketinggian brightness-nya di 500 nits, Gorilla Glass 5, dan udah punya in-display fingerprint coy. Nah ini jelas ya dibandingkan dengan S23-nya Itel, ini upgrade ya ke Full HD. Yang mana ada tanda tanya nih, apakah tetap bisa bermain Genshin? Ya karena pasti kan resolusinya bakalan naik kan ya. Tapi kan setidaknya udah AMOLED ya, walaupun spek AMOLED ini standaran banget ya. Dari tingkat brightness-nya masih rendah juga, kalau dibandingin dengan AMOLED lain pun juga sebenarnya masih beda kualitas. Cuma ingat harganya, ini murah banget bre, it's okay lah. Tapi paling yang pasti buat user harga kelasan ini ya pasti masih belum percaya dengan kualitas AMOLED-nya sekarang. Yang boleh aja lo tes bagus apa kalau dibandingkan dengan IPS sebenarnya. Tapi disclaimer lagi nih, gua nggak berani nge-state kalau AMOLED-nya Itel ini bakalan durable atau enggak ya. Karena ini handphone pertama juga yang gua coba di harganya yang pakai AMOLED. Jadi perlu konfirmasi lagi dari pihak Itel itu bakalan bagus atau enggak si AMOLED-nya. Kalau garansi gimana gua nggak tahu gitu ya. Sama info tambahan ya, dia punya AOD ya guys ya walaupun 10 detik. Dan juga kalau kalian nanya refresh rate-nya, dia masih di 60 Hz bukan 90, jadi downgrade-nya di bagian refresh rate juga ya. Kalau speknya ini sebenarnya di upgrade sedikit, yang mana menjadi Unisoc T616 chipset 12 nanometer, beda sama yang S23 yang mana 606 ya, dengan konfigurasi 8GB 256GB yang udah menggunakan UFS ya, bukan eMMC juga. Nah kalau untuk OS-nya sebenarnya ini juga udah lompat jauh cuy. Itel S23 Plus udah bawa Android 13 dengan OS Itel 13, jauh sama S23 yang masih versi 8.6. Yang kelihatannya sih aneh gitu ya. Memang si Itel ini kayak langsung lompat gitu update-nya. Dan sayang Itel S23 ya udah kita cek lagi dia belum dapat OS yang sama kayak Itel si S23 Plus ya. Lalu kalau buat pengalaman ya walaupun spek RAM-nya udah gede, cuma tetap aja rasanya itu choppy buat penggunaannya. Belum sesmooth handphone di kelasan lainnya. Ya ini minus juga lah dari racikan spesifikasinya, kayak perlu di case dulu biar lebih lancar. Jadi kalau aktivitasnya lu lakuin pertama kali kayak buka apps, unlock handphone, pasti awalnya bakalan patah-patah gitu, tapi setelahnya ya bakalan smooth gitu. Kalau untuk benchmarknya sendiri di AnTuTu V10 kita dapat skor di 300 ribuan, ini lumayan skornya, yang mana jelas juga di atas Itel S23. Kalau 3D Mark dan juga Geekbench pun juga sama aja skornya di atas Itel S23 karena upgrade-nya dari segi SoC yang lebih kencang
kenceng. Kalau buat storage speednya pun juga udah standar UFS, jadi ini jelas bukan di MMC lagi. Kalau stabilitas handphone ini oke banget buat sejaman aman, tapi karena memang performanya itu nggak ngebut-ngebut banget ya oke gitu. Jadi ya panas juga sebenarnya handphonenya. Kalau kita tes Genshin Impact untuk gamenya ya kita settingan di lowest 30 fps, dapat rata-rata fps di 22, dan penggunaan baterai selama 30 menit cuma makan 6%, dan suhunya tertingginya itu di 41 derajat Celcius di bagian depan. Nah, buat Genshin Impact kita main di default lowest 30 fps ya, karena tahu diri ya. Buat experience-nya sebenarnya kurang lebih sama kayak S23 biasa. Bedanya ya kita ngerasa buat loading waktu teleport itu agak lama dibandingkan S23 biasa. Kayak beda gitu. Padahal secara SoC ini harusnya lebih kenceng gitu dibanding S23 biasa. Tapi kalau dibilang bisa main Genshin ya bisa-bisa aja. Tapi ya lu sama sekali nggak bisa expect banyak di handphone ini ya. Ya setidaknya bisa grinding lah gitu. Buat suhunya sebenarnya juga untuk settingan low-nya ini udah jatuhnya hangat gitu. Untungnya konsumsi baterai sih masih dibilang normal. Jadi ya masih di batas wajar lah. Untuk Mobile Legends ini settingan high ini dapat rata-rata di 44 fps, dan penggunaan selama 20 menit ini cuma makan 5%, dan suhu tertingginya itu di bagian depan yaitu 39 derajat Celcius. Sedangkan kalau settingan smooth high ini dapat fps rata-rata di 52, dan penggunaan baterai selama 20 menit cuma makan 5% aja, dan suhunya pun yang paling panas di bagian depan juga di 37 derajat Celcius. Nah, buat Mobile Legends kita pakai dua skema gaming, mode rata kanan dan juga grafis smoothnya. Dan buat tes rata kanan, gue sangat amat tidak rekomendasiin. Ini bisa dibilang kacau juga. Emang nggak turun sampai 20 atau 30 fps gitu, tapi FPS 40 rata-rata di Mobile Legends itu udah nggak nyaman sih. Udah FPS yang nggak stabil, lebih panas 2 derajat juga dibanding smoothnya. Sedangkan yang settingan smoothnya, yang smooth high ini kayaknya yang memang paling masuk akal dan lebih adem, dan FPS-nya pun masih bisa dibilang antang di atas. Jarang juga drop ke 40, ada sesekali, tapi untungnya masih bisa recover kayak lebih cepat lagi tuh. Jadi nggak masalah untuk settingan yang satu ini. Kalau game PUBG ya, smooth ultra settingannya dapat rata-rata FPS di 23, dan penggunaan baterai selama 17 menit cuma makan 4% doang, dan suhu terpanasnya lagi-lagi di bagian depan yaitu 37 derajat Celcius. Nah, buat PUBG ini handphonenya kayak nggak temenan gitu sama developer PUBG. Sebenarnya settingannya bisa sampai ke 40 fps, tapi entah kenapa setiap kita main ini mentok di 25 fps terus. Emang stabil tapi ya 25 fps gitu. Apalagi ya dikasih harapan 40 gitu tapi ternyata cuma 25. Agak kecewa sebenarnya. Dan catatan kedua juga buat di game ini, gyronya emang udah hardware, tapi kok berasa kayak virtual gitu. Bukannya nggak responsif sama sekali, tapi ya masih responsif, tapi kayak ada delay sepersekian detik gitu loh. Ini kayak kenapa nih? Hardware-nya jelek kah? Atau kita dapat HP gacha? Ya memang PUBG di ITL S23 ini beneran masih banyak kayak harapan palsunya lah gitu, jadi kurang nyaman. Nah, untuk game CODM settingan medium high dan juga low high-nya ini dapat rata-rata FPS di 41, dan penggunaan baterai selama 12 menit cuma makan 4%, dan suhu tertinggi lagi-lagi di 38 derajat Celcius sisi depannya. Nah, buat CODM sebenarnya kita main cepet aja. Mau cek FPS mentok di berapa gitu. Dua game di skema yang berbeda juga, dan game pertama di grafis medium high ini settingan sebenarnya bukan settingan yang bikin grafisnya jadi wow gitu. Sandaran aja, tapi ITL S23 Plus ini nggak ngangkat sama sekali bahkan ke FPS 50. Fix experience-nya nggak asik ya, tapi kemas main di grafis slow baru deh bisa nyampe ke 50-an, bahkan bisa sampai ke 60 kalau lagi jalan nyari musuh. Ya walaupun pas ketemu musuh ya balik lagi drop ke 40-an sih, tapi setidaknya nggak separah main di grafis medium ya. Jadi saran gue jelas udah main di grafis slow aja untuk di handphone ini. Lalu untuk penggunaan baterai, si ITEL S23 Plus ini memiliki kapasitas di 5000 mAh. Udah gede untuk handphone tipis kayak gini, tapi untuk pengecasannya pun juga dapat upgrade sekarang di 18 watt juga. Tapi sayangnya lagi nggak dapat charger di kotaknya. Ini sayang banget gitu. Jadi di boxnya itu kalian cuma dapat kabel, earphone kabel sama manual standaran doang. Kayak ini Eropa banget ya. Kalau untuk fitur unik, handphonenya juga punya dynamic bar, tapi sayangnya belum bisa kita cobain dan mesti nunggu update softwarenya dulu. Dan sampai sekarang pun udah kita tes lagi, ini juga posisinya udah rilis handphonenya, launching secara Indonesia, belum ada update. Ya fiturnya sama aja kayak grupnya si Transsion ini. Emang sama, cuma beda nama aja. Ya tapi lumayan lah buat hiasan handphone kalian. Terus juga dia ada chat GPT ataupun GPT AI Assistant, kayak Siri gitu penggunanya. Dan mana ini gue
suka, cara jawabnya emang mirip banget kayak kita cobain ChatGPT, tapi pastinya bakal ada minus yang sangat disayangkan. Yaitu kalau kita berkaca sama ChatGPT, database terbatas ya, dengan informasi yang nggak up to date cuy. Sayang sekali gitu loh. Kalau konektivitas dia masih 4G, ada NFC, mantap ya. Fingerprint tadi udah dibilang ya, in display punya. Kalau sensor yang dasar ada, dan gyronya hardware tapi dia rasanya kurang akurat, masih kerasa delaynya. Kalau untuk pembahasan kamera ya, kita bahas dari setup kameranya di 50 megapiksel kamera utama plus kamera gimmick, dan sisi depannya terdapat 32 megapiksel kamera. Nah, untuk hasilnya di mode standar jadinya terlalu gelap untuk di kondisi siang terik cuy. Banyak titik underexpose juga, walaupun secara detail udah cukup jelas. Warnanya agak muted warnanya jadinya gitu ya. Buat di harganya pun ya sebenarnya udah oke lah, nggak buruk. Cuma ya kurang terang aja hasilnya. Mode AI sama aja kayak standarnya, cuma dikasih saturasi tambahan dikit aja. Agak aneh, ngejreng tapi underexpose, dan juga sharpeningnya pun juga terlalu kuat. Jadi untuk objek seperti rumput ya makin gak jelas detailnya. Tapi buat beberapa spot dia bisa normalin dynamic range-nya yang terlalu overexpose jadi normal lagi. Ultra HD atau resolusi 50 megapiksel ya sebenarnya sama kayak standar karakteristiknya, cuma ini resolusinya ditambah dan juga sharpeningnya terlalu kuat ya. Nah, untuk video cuma bisa di Full HD 30 fps aja tanpa stabilizer, settingannya juga standar aja di harganya. Ya hasilnya pun sesuai lah sama harganya. Tapi kalau mau aman ya pakai fitur Ultra Steady aja, lebih oke lah hasilnya. Itel S23 Plus. Gue tadi hampir bilang kalau kameranya sih nggak ada improve banyak dari S23 biasa, cuman beda di mungkin lebih mahal karena AMOLED, tetapi ternyata nggak gitu, karena ada pembedanya dari S23 yang biasa, yaitu yang ini. Nah, ini Ultra Steady-nya udah nyala. Lu bisa denger kan? Lagi banyak kehebohan di para tetangga ini. Ini Ultra Steady udah nyala. Ya inilah pembedanya dari S23 yang biasa gitu. Jadi nggak sekedar cuma AMOLED. Gue rasa ini kamera depan juga bisa dibilang ya oke lah gitu. Walaupun ya highlight gitu-gitu. Mic juga lumayan gitu ya, untuk ukuran HP yang sangat murah gitu. Oke, itu aja sih dari gue, nggak banyak komplain. Langsung aja balik ke studio. Let's go. Nah, sekarang kita bahas kekurangan yang ada pada Itel S23 Plus. Sebenarnya bukan kekurangan sih, lebih tepatnya itu keanehan. Pertama, kok bisa Itel bikin HP seperti ini di harga yang nggak masuk akal? Oke sih gitu ya, di ranahnya masih worth buat dibeli, tapi kayak masih nyimpen banyak pertanyaan aja kalau buat gue pribadi. Pertama dari boxnya, dia ini punya style box berbeda dari S23 yang standar, yang biasanya kayak unik gitu. Satu line up, rilisnya nggak jauh waktunya, tapi bentuknya itu berbeda. HP-nya juga DNA-nya itu sangat jauh dari kamera BAM-nya, tipe warnanya, ya lumayan jauh lah dibanding S23 yang biasa. Oke, mungkin ini perilisan yang beda, ya udah. Tapi ada lagi yang anehnya. Jadi gua rasa handphone ini harusnya tuh jadi line up barunya Itel, yaitu Itel Super S23 Plus atau Super S23 Plus gitu ya. Soalnya dari backdoor belakang ini, cover belakangnya ada tulisan Super, bukan Itel, nggak kayak Itel S23. Plus di watermark foto-fotonya pun juga ada tulisan Super S23 Plus. Tapi mungkin daripada ngebingungin usernya, calon pembelinya ya kayaknya nggak jadi gitu ya. Ini menurut gua aja gitu ya, sebenarnya nggak masalah juga gitu, cuman heran aja gua sama Itel. Gak sampai itu doang, dan tolong nih bantu gua guys gitu, apakah aplikasi device hardware suka salah nggak sih? Soalnya kalau gua cek di sini, kalau gua cek di bagian kameranya, Itel ini cuma punya resolusi 12 megapiksel kamera belakang dan 8 megapiksel kamera depan, sedangkan kamera gimmicknya pun nggak ke-detect. Ya gue coba sih bisa fitur high resolusinya, tapi kenapa nggak kedaftar di ini ya, di device HP ya? Kenapa ya kira-kira? Ya sebenarnya urusan Itel aja lah ya.
Kalau buat dipakai sehari-hari sebenarnya ini handphone ya kasualan aja gitu. Nggak ada yang spesial dari dalamannya, malah ya karena luarnya udah bagus di dalamnya jadi gitu-gitu aja. Ya udah jadinya. Intinya mah kalau lu pengen punya style handphone yang bagus di harganya boleh pilih ini. Maksud gua dari segi luarnya emang bagus gitu dan dalamannya pun udah sesuai ekspektasi gua. Masih terdapat kekurangan yang sangat-sangat wajar. Jadi nggak usah ekspek bagus ataupun harus bagus di semua sektornya. Setidaknya buat pamer ini masih oke. Bagusnya juga nggak dikonotasi yang jelek pak gitu ya. Beneran bagus dan gue suka sama style handphone ini. Keharusan ada peningkatan di softwarenya juga nggak juga. Gue nggak minta ya udahlah. Udah bagus gitu sama handphonenya nggak ada masalah. Tinggal kalian mau apa enggak aja gitu. Kalau enggak sebenarnya masih ada kok handphone yang udah setara dengan spek yang sangat wajar gitu. Kayak Redmi 12 ataupun yang lainnya ya kan. Jadi kayak kalau lo takut ya nggak usah beli ini. Kalau lo penasaran boleh beli ini gitu. Oh ya info satu lagi nih, kalau mau beli mesti cepet-cepetan deh. Karena di 15.000 pembeli pertama, 15.000 ya, bakalan dapat charger HP 18 watt cuy. Lumayan. Hoki-hoki juga gitu ya. Lu bisa dapat screen protectornya lagi. Karena kalau lu beli di 10.000 pembeli pertama bisa dapat ini. Dan bahkan kalau lu emang udah nggak sabar dan langsung mau beli pas rilisnya handphone kemarin gitu ya, bisa dapat secara random. Lu bisa dapat smartwatch, wireless earphone atau powerbank buat 500 pembeli pertama. Ya lumayan kan? Jadi gimana? Oke, mungkin aja pembahasan gue dari si Itel S23 Plus ya. Tolong bantu share video ini ke teman-teman kalian yang lagi butuh sama iPhone baru. Maksud gue Itel baru ya, bukan iPhone gitu ya. Jangan lupa kasih pendapatnya di kolom komentar, sama like video ini kalau kalian suka, dan follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, dan Discord yang semua linknya ada di deskripsi. Dan yang terakhir, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.